Kali ini kita akan membahas tentang analisis faktor konfirmatori menggunakan software GISP. Kita perlu mengenal apa itu analisis faktor konfirmatori, yaitu pendekatan yang kompleks yang menguji hipotesis atau model bahwa ada sekelompok butir terkait atau terhubung dengan faktor tertentu. Faktor tertentu di sini adalah konstruk ukur yang menjadi tujuan ukur kita, sehingga beberapa butir itu menjelaskan apakah dia sudah konsisten atau sudah sesuai dengan faktor yang ditetapkan atau faktor yang dituju. Di sini ada hipotesis atau model. Yang dimaksud model adalah peneliti memiliki argumentasi teoritis yang kuat bagaimana konstruk ukur memiliki komponen-komponen di dalamnya, termasuk apakah dia memiliki faktor-faktor tertentu. GFA menggunakan pemodelan persamaan struktural untuk menguji model pengukuran, di mana pemuatan atau yang kita kenal sebagai loading faktor atau muatan faktor, pada faktor tersebut memungkinkan untuk kita evaluasi bagaimana hubungan antar variabel yang diamati atau observed variabel dan variabel yang tidak teramati atau latent variabel. Jadi latent variabel di sini adalah sebagai faktor, lalu observed variabel adalah butir-butir pernyataan yang direspon oleh partisipan. GFA hanya berfokus pada pengujian model pengukuran dan bukan menguji model struktural. Artinya tidak menguji hubungan antar variabel A dan variabel B. Tidak menguji bagaimana pengaruh antara variabel A terhadap variabel B dan sebagainya. Dia hanya murni menguji model pengukuran. Bagaimana item atau butir-butir pernyataan kita terhubung atau terkait dengan faktor tertentu, yaitu konstruk ukurnya. Ada indeks ketepatan model yang diusulkan oleh Wood dan Bendler. Yang pertama adalah chi-square per degree of freedom. Nah, nilainya adalah 3, dikatakan baik, dan kurang dari 5 terkadang diizinkan. Kemudian p-value dari model sebaiknya lebih besar dari 0,05. P-value ini adalah p-value dari chi-square. Kemudian ada CFI, sebaiknya lebih besar dari 0,95. Kemudian ada GFI, demikian sama lebih besar dari 0,95. AGFI, SRMR, kemudian RMSEA. Ada beberapa kategori dikatakan bagus ketika dia kurang dari 0,05, dikatakan sedang ketika nilainya pada rentang 0,05 sampai 0,1. Beberapa peneliti ataupun ahli menyarankan RMSEA di bawah 0,08. Lalu juga ada B+, lebih besar dari 0,05. Ini adalah indeks yang diajukan. Beberapa peneliti boleh menggunakannya semuanya atau sebagian dari indeks tersebut. Nah, kita akan mencoba untuk menganalisis. Kita akan menganalisis faktor konfirmatori untuk skala kesejahteraan subjektif dan kemudian skala internet trolling. Nah, pertama, teman-teman langsung saja temukan tools faktor di sini. Ini sudah defaultnya, sehingga tools faktor itu pasti akan ada di interface kita, gitu ya, halaman muka analisis kita. Nah, kita pilih, kita pilih yang konfirmatori faktor analisis. Nah, kesempatan kali ini saya akan menganalisis skala internet trolling, sehingga saya perlu memberikan nama dari analisis ini. Internet trolling itu diukur dari item GA1 sampai GA8. Nah, kita blok GA1 sampai GA8, kemudian kita masukkan. Model teoritis dari internet trolling berasumsi bahwa internet trolling adalah pengukuran unidimensional, hanya satu dimensi, sehingga saya hanya memasukkan GA1 sampai GA8 dalam faktor 1. Nah, karena hanya ada satu faktor. Kalau misalnya teman-teman menggunakan skala tertentu yang lain dengan beberapa faktor atau dimensi, nah teman-teman bisa membuat dimensi lain. Diklik bagian yang plus ini. Nanti akan muncul faktor 2. Nah, teman-teman akan memasukkan
item-item ke faktor 2, mana saja yang akan masuk dalam faktor 2. Akan muncul ya pada tabel sebelah kanan. Yang pertama adalah terkait dengan model fit yang dimunculkan oleh chi-square test. Yang perlu teman-teman perhatikan di sini adalah p-value-nya bernilai 0,076. Ya. Artinya chi-square-nya sudah memenuhi kriteria model, artinya p-value-nya sudah memenuhi ketepatan model. Nah, untuk selanjutnya ada parameter estimate ya, yang dilihat adalah bagian yang estimate ini. Nah, namun kita beralih dulu ke step second order di sini. Kalau misalnya pengukuran kita ya, lebih dari satu faktor dan kemudian kita ingin menganalisisnya pada model pengukuran second order dan sebagainya. Nah, ini kita lewati karena kita tidak menggunakannya. Ya. Lalu ada model option ya. Kalau misalnya kita ingin melakukan modifikasi model ya, berdasarkan saran dari ini, modification index. Nah, kita juga tidak menggunakan ini, ya. Kita belum menggunakannya. Nah, di sini ya ada tambahan output. Nah, kita pilih centang pada additional fit measure, ya, R square, dan kemudian ini modification indices. Nah, di sini ada show lafaan sintaks ya, bahwa ketika kita melakukan copy ya pada sintaks ini, nah kita bisa menjalankan kode ini di program R ya, kalau misalnya teman-teman familiar ya, menggunakan apa R. Nah, di sini ada R. Nah, ini program R. Nah, karena basis mesin di dalam JSP itu adalah R. Nah, kita hilangkan saja. Nah, di sini ada modification index. Nah, di sini setting default-nya ya, cut off-nya adalah 3,84, sehingga yang akan disarankan oleh software untuk dimodifikasi adalah pada cut off ini. Kalau di atas 3,84 ya, modification indices-nya ya, maka dia akan disarankan untuk dilakukan modifikasi. Nah, kita bisa sebaiknya memilih beberapa ya, kalau misalkan kita memiliki argumentasi teoritis yang kuat ya, bagaimana kita akan memodifikasi model. Nah, sudah ya pada bagian ini. Kemudian ada multi group CFA, karena kita tidak ada grup tertentu pada analisis ini, kita lewati ya. Lalu ada plots ya. Di sini kita ingin memunculkan gambar dari hasil analisis kita. Nah, kita tinggal klik dan kemudian gambarnya akan muncul. Gambar ini masih belum memunculkan loading faktor dari setiap butir terhadap faktor atau variabel latennya. Nah, caranya kita klik show parameter dan kemudian kita klik standardize untuk memunculkan muatan faktor yang telah terstandarisasi. Kita bisa memperbesarnya ya, sedemikian rupa ya, dan kemudian kita juga bisa mengkopinya ya, atau kita akan menyimpannya dalam bentuk gambar ya, dan kemudian kita paste ya, kita lampirkan pada hasil analisis kita nantinya. Nah, lalu ada ini bagian advance emulation ya, kita bisa menggunakan M+ atau EQS. Untuk estimator ya, defaultnya adalah auto, ini adalah sama dengan ML gitu ya, maksimum likelihood. Kita tidak perlu merubahnya, tidak masalah. Lalu kemudian untuk error calculation, confident intervalnya ya, ada sekitar 95%, ya metodenya standar. Namun ketika data kita, ya, ada kemungkinan data kita adalah tidak normal, ya kita bisa menggunakan bootstrap. Nah, sehingga data kita akan diulang sebanyak jumlah bootstrap sampel yang kita harapkan. Kita bisa setting ya, apakah sebanyak 2.000, 5.000, dan sebagainya. Kemudian kita pilih ya, pada bagian standarisasi, ya, kita pilih all, agar memunculkan keseluruhan penstandaran estimasi yang kita
harapkan. Nah, kalau ini tidak kita centang, ya, nah, nanti pada bagian parameter estimate, nanti tidak akan muncul loading factor yang sudah terstandarisasi. Agar loading factor yang telah terstandarisasi muncul, kita klik yang standardization yang all. Nah, sehingga kemudian dia akan muncul di sebelah kanan di sini. Itu juga untuk faktor variance, ya. Standardization residual variance juga demikian akan muncul estimasi terstandarnya berapa. Ketika kita sudah menyentang additional fit measure, maka akan muncul ketepatan model yang lain, ya. Seperti yang direkomendasikan oleh Bu dan Bentler tadi, ya, ada CFI, TLI, lalu ada NNFI, NFI. Ya. Nah, di sini setidaknya rata-rata sudah di atas 0,95, ya. 0,97, 0,96 kalau dibulatkan, ya. Begitu juga kemudian ketepatan model yang lain, ya, seperti RMSEA, ya, nilainya 0,05, ya, sudah bagus. Beberapa ahli mengatakan setidaknya di bawah 0,08. Nah, SRMR juga demikian 0,04, ini juga di bawah 0,05, nilainya juga bagus. Lalu ada R-square, artinya seberapa kuat item itu mendukung atau memberikan sumbangsinya terhadap faktor atau konstruk pengukuran tersebut. Semakin besar, ya, semakin mendekati 1, maka sumbangsinya akan semakin besar. Nah, di sini yang tampak kecil adalah GA6, ya, 0,072. Nah, parameter lain yang perlu kita lihat adalah bagaimana model kita tepat, ya, itu adalah didukung oleh muatan faktor yang tinggi. Nah, muatan faktor kita melihatnya pada bagian ini, standardization estimate, ya. Jadi loading faktor, muatan faktor yang bagus, beberapa ahli mengatakan adalah di atas 0,4 atau di atas 0,5. Kita lihat, ya, pada muatan faktor, ya, ada GA6 yang di bawah 0,5. Artinya sumbangan dari GA6 gitu, itu lemah terhadap faktor 1. Ya. Atau kita bisa mengatakan meskipun ada sumbangan, ya, tapi kontribusinya kecil. Kita tidak perlu risau kemudian apakah mempertimbangkan untuk dihapus atau tidak. Nah, kenapa? Karena indeks ketepatan model yang lain juga sudah sesuai, gitu ya. Maka kita boleh saja mengizinkan GA6 ini masuk dalam faktor 1 tersebut. Namun, ya, misalnya ketika GA6, ya, ketika kita hapus nantinya bisa meningkatkan ketepatan model kita. Nah, kita perlu menghapus GA6 tersebut. Ataupun mungkin kita perlu mengurangi, ya, item yang lain sehingga ketepatan model kita akan semakin bagus. Nah, saya ingin menunjukkan bagaimana kalau misalnya, ya, internet rolling ini terdiri dari 2 dimensi. Nah, kita bisa memberikan nama, ya, di sini dalam kurung, ya, faktor menggunakan 2 dimensi. Klik di sini sehingga akan muncul 2 kolom, ya. Nah, misalnya saja untuk GA1, ya, GA4, GA1, 2, 3, 4, dan GA7, 8 saya masukkan dalam faktor 1. Ya. Lalu sisanya GA5 dan 6, ya, ini kita masukkan dalam faktor 2, seperti ini. Nah, sama dengan setting sebelumnya, ya, additional output, kita munculkan additional fit measure, ya, modification indices, ya, R-square, kemudian plot. Kita menginginkan model plot sebuah parameter untuk muatan faktor yang telah terstandarisasi. Ya. Lalu bagian advance, kita pilih yang all. Oke. Nah, kita ingin melihat, ya, model manakah yang lebih bagus. Apakah model 2 faktor ataukah model 1 faktor. Yang pertama kita lihat adalah p-value dari chi-square-nya. Ya. Untuk 2 faktor, ya, p-value-nya adalah 0,057. Ya, sedangkan untuk 1 faktor, ya, adalah 0,07.
6 ya. Artinya model satu faktor lebih bagus daripada model dua faktor. Kemudian kita lihat lagi bagaimana kalau JFI dan TLI-nya ya. Di sini 0,97 dan 0,96. Untuk model dua faktor ya di sini. Nah, JFI-nya lebih rendah yaitu 0,96 ya. Ya meskipun dibulatkan masih 0,97 ya. Untuk TLI ya dia lebih rendah juga ya 0,95. Lalu kemudian RMSI ya nilainya 0,05 ya. Untuk SRMR 0,04. Nah, kita cek di satu faktor. Nah, nilainya juga ya 0,5 dan 0,4 ya. Nah, meskipun sama, namun model satu faktor itu relatif lebih bagus ya daripada model dua faktor. Yang lainnya ya misalnya kita bisa melakukan cek pada AIC dan BIC. Nah, ini hanya sebagai contoh ya ketika teman-teman akan menggunakan analisis faktor ya, apakah satu faktor ataukah dua faktor atau mungkin lebih dari dua faktor tersebut. Nah, ini adalah gambar ya model dari dua faktor yang ditunjukkan ya bahwa faktor 1 itu terdiri dari GA1, 2, 3, 4, GA7 dan GA8. Kemudian faktor 2 adalah GA5 dan GA6. Nah, dan muatan faktornya akan berbeda ya dari muatan faktor pada model satu faktor tadi. Nah, ini akan berbeda. Nah, pada pelaporan hasil analisis kita bisa mencantumkan item apa saja yang memiliki muatan faktor di atas 0,5 dan item apa saja yang muatan faktornya di bawah 0,5. Sehingga pembaca itu bisa mengetahui mana sih item-item yang bisa memberikan kontribusi yang kuat dan mana yang memberikan kontribusi yang lemah. Nah, sekian teman-teman tutorial untuk analisis faktor konfirmatori menggunakan software GISP. Kita bertemu kembali pada video-video selanjutnya.